Shalom, kita bertemu kembali hari ini di tengah-tengah COVID-19 dengan suasana yang begitu mencekam. Pemerintah dengan segala himbauannya didengar semua oleh rakyat bahwa kita tidak boleh keluar rumah. Namun muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan aku yang harus mencari nafkah untuk keluargaku dan aku harus tetap meninggalkan rumah untuk mendapatkan rezeki? Sementara COVID-19 membahayakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan lewat Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang demikian bunyi firman-Nya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengalaman yang ditulis oleh Musa ketika Musa hidup bergaul dengan Tuhan begitu dekat, sehingga Musa bisa berkata bahwa aku ini adalah orang yang begitu dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena aku punya kedekatan yang istimewa dengan Tuhan. Sehingga bagi orang-orang yang semacam Musa mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa di tengah-tengah masa yang luar biasa, menakutkan, menegangkan. Ternyata Musa dan umat pilihan Tuhan Israel adalah tetap dilindungi dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di saat obat COVID-19 belum ditemukan, setiap hari kita mendengar berita yang menegangkan, yang semakin membuat hati kita gentar. Terjadi pertambahan jumlah orang yang terjangkit, terjadi kasus kesembuhan, terjadi jumlah juga yang meninggal, membuat kita semakin tertekan, kita semakin dihantui dengan ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harapannya hanya kepada siapa? Sementara vaksin belum ditemukan, obat yang pasti juga belum ada. Otomatis harapannya kita hanya kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, boleh melindungi hidup dan keselamatan setiap keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang bahwa ternyata kedekatan sama Tuhan, iman dan doa begitu utama di dalam kasus yang saat ini sedang kita jalani bersama-sama. Kita lihat lebih dulu dari Amsal 11 ayatnya yang keempat yang berkata demikian. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan murka, siapapun orangnya yang memiliki harta, dikatakan di dalam Amsal 11 ayat keempat tadi, dikatakan tidak berguna. Kenapa? Karena boleh engkau menjadi orang kaya, tetapi ketika COVID-19 mengenai di dalam hidupmu, belum tentu harta ini bisa menyelesaikan. Namun, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa yang tidak menentu, ketika kita semua tahu ini kira-kira pasti Tuhan sedang murka, satu-satunya yang menjadi harapan kita adalah ketika kita memiliki hidup yang dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap kita wajib kita melakukan semuanya yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan, sehingga Anda dan saya layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan engkau
dan saya menjadi biji mata Tuhan yang berhak menerima berkat perlindungan dan keselamatan ini bersama dengan seluruh keluarga dan sahabat yang lain. Namun muncul pertanyaan, bagaimana jika aku adalah orang yang sementara waktu belum bertobat, aku belum sering melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kasus yang seperti ini, demi nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang Anda merasa belum punya kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan selalu membuka pintu pertobatan. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kemudian yang ketiga, tidak ada kata terlambat untuk setiap orang yang mau benar-benar bertobat. Justru pada saat kita bertobat dari perbuatan yang jahat, kemudian kita beralih menuju kepada perbuatan yang benar, maka surga bersorak-sorai karena satu orang yang jahat kembali bertobat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut jika engkau tetap harus ada di luar rumah. Tetapi himbauan pemerintah tetap harus kita jaga. Kewaspadaan harus tetap Anda dan saya tingkatkan. Tetapi senantiasa engkau berdoa, Tuhan lindungi aku, karena aku adalah tulang punggung bagi keluargaku. Maka niat baik saudara, pertobatan saudara maupun doa saudara bukanlah doa yang sekedar didengar oleh Dia, tetapi doa yang Yesus Tuhan dengar pasti adalah doa yang juga Dia kabulkan atas hidup setiap engkau yang sedang berharap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Shalom. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.